untuk semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang hadir malam ini. Sehat semua ya. Cantik. Alhamdulillah sehat. Oke, baik, Semangat. luar biasa tuh. Yang nyapa banyak banget, bapak-bapak semangat banget deh. Waduh, selamat malam. Saya manggilnya boleh manggil nama aja ya. Nama aja dong. Aja boleh ya. Iya, Karena boleh. setahu saya kita ini seangkatan. Oh gitu. Ya, SMA-nya sebelahan. Reva di SMA 6, iya, Reva di SMA 6, saya di SMA 3, tapi Muhammadiyah 3. Tanggaan kan, masih sekitaran Blok M. Oke. Nah jadi nggak apa-apa ya, manggil nama aja ya. Iya, nama aja dong. Reva, jadi itu tadi orang Indonesia, masyarakat kita nih, ini netizen itu kan taunya Reva ini dulu ya udah artis lah ya gitu kan, dengan segudang kesibukannya tiba-tiba kayaknya menghilang gitu. Nah, menghilang ini kemana gitu? Mungkin kalau yang follow Instagramnya ya mungkin tahu ya kegiatan Reva hari-harinya apa, seperti ibu rumah tangga, mungkin juga masih endorse Instagram dan segala macam. Nah, tapi mungkin dari 448 juga mungkin ada yang nggak follow. Nah, jadi Reva ini sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang kesibukannya di rumah aja karena pandemi juga kan. Jadi emang lebih banyak ngurusin anak-anak, ngurusin suami, orang tua. Terus memang belakangan ini udah jarang muncul di layar kaca ya kan, karena ya itu sekarang kan kalau mau syuting tuh yang dipikirin banyak ya. Kalau dulu diri sendiri aja, oke lanjut jalan. Nah kalau sekarang harus nanya suami dulu, tapi yang mana suami saya sih selalu ngedukung saya ya. Kalau setiap setiap saya nanya ditawarin ini nih gimana ya, ambil aja itu selalunya. Berarti Pak suami ini orang yang tipikal membuka sebuah peluang ya, nggak pernah menutup dengan yang namanya peluang. Betul, ya. Keren. Jadi ya udah yang dipikirin tuh nanya suami, belum anak-anak ya kan. Terus kita nggak tahu ya virus ini tuh mau sampai kapan gitu kan, Mas Rian. Jadi ya sekarang lagi asik ngurusin yang project baru aja deh. Gitu. Oke, siap. Gitu. Jadi menghilang bukannya berarti benar-benar menghilang, Bapak Ibu semua. Jadi menghilang adalah karena udah ada kewajibannya, ngurus suami, ya kan, ngurus anak-anak, gitu kan. Iya, tapi tetap produktif. Nah, apalagi ternyata hari ini Reva ini atas izin suami dan ternyata suaminya juga ikut join, gitu kan. Berkenalan lah dengan yang namanya si tren global teknologi ini. Nah, kalau boleh tahu, Reva, awal mulanya gimana nih? Kok dari yang sibuk katanya sibuk ngurusin suami, sibuk ngurusin anak, kok tiba-tiba join di bisnis ini gitu? Gimana nih awal mulanya? Jadi awalnya tuh kita tahu tren, aku dan suami tahu tren itu dari teman kita, dari partner bisnis kita gitu kan. Beliau yang mengenalkan tren sama kita berdua gitu. Ya udah setelah. Cluenya siapa nih yang kenalin? Cluenya itu beliau adalah leader nomor 1 kali ya saat ini, maksudnya penghasilannya nomor 1 di tren ini, Hari Nofrianto. Bapak Hari, saya sebut ya. Jadi beliau yang mengenalkan tren sama saya dan sama suami gitu kan, sama semuanya, prosedurnya sama, kita dipaparin, kita dipresentasiin tren ini. Terus setelah dipresentasiin, kita berdua tuh langsung tertarik, langsung gitu, maksudnya karena kita ngelihat peluang ini, kita lihat produknya ini gokil banget, keren banget, ya nggak sih? Maksudnya zaman sekarang dapat kita punya modem yang anti blank spot dan dia auto switch, itu apa gitu loh, kita belum ada nih saingannya gitu kan. Jadi benar-benar tren ini tuh pelopornya, dan emang kalau kalau saya nggak tahu tren sekarang, saya mungkin jadi nanti mitra di bawah-bawah gitu kan. Jadi beruntungnya saya ketemu sama Pak Hari gitu. Jadi kita dijelasin, kita klik banget langsung join. Oke, jadi dari rekan bisnis menjadi rekan bisnis di bidang yang lain ya dengan Pak Hari ini ya. Luar biasa, keren banget. Oke, berarti itu awal mulanya, itu sejarahnya Reva dan suami akhirnya join di tren. Cuman nih, ada cumannya. Yang namanya Reva ini kan orang udah tahu adalah seorang selebriti, kan seorang artis, public figure. Biasanya nih, gitu kan, kalau yang namanya selebriti,
join di sebuah bisnis atau dapat sebuah produk, ya kan, koar-koar gitu kan, biasanya sih di endorse gitu. Ini kayaknya Reva di endorse juga nih sama Pak Hari atau sama Trend? Di endorse Aduh, apa enggak? enggak. Jadi emang sejujur-jujurnya saya dan suami beli modem ini sendiri ya. Kita benar-benar beli karena kita suka. Trend sama sekali nggak mengendorse kita gitu ya. Karena emang nggak usah di endorse juga kita yang nyari sendiri gitu. Karena kita tahu kehebatan si modem Trend ini tuh apa gitu. Jadi benar-benar kita beli dua loh kita loh tuh. Saya belinya yang merah, suami saya yang kuning. Jadi kita punya 2 warna. Ganti-gantiannya gitu. Jadi fix ya, wahai netizen, ini bukan di endorse, tapi transfer sendiri, ya kan? Virtual account kan? Iya dong, benar. Oke. Jadi sudah clear, tidak ada endorse, tidak ada promosi mempromosikan, justru yang mencari tadi ya, justru nyari ya. Nah, kenapa saya promosi nih, ya kan? Saya sering juga kan promosi di IG saya, karena saya segitu puasnya dengan produk ini gitu loh, Rian. Jadi, kalau kita suka sama satu produk, kita nggak usah disuruh, kita pasti dengan senang hati memberikan feedback, ya nggak sih? Dengan senang hati kita akan cerita nih ke teman-teman, ke keluarga, nomor 1, terus ke teman-teman, gila ini keren banget loh, apa sih gitu kan? Jadi, sorry banget, kita nggak di-endorse gitu. Makanya saya dengan senang hati berbagi dengan followers saya itu karena ya saya sangat-sangat puas dengan modem Trend ini. Setuju. Emang karena tipikal orang Indonesia itu sebenarnya adalah murah hati gitu kan. Kita hari ini siapa kalau yang kita nggak puas gitu ya, kita misalnya traveling, nginep di hotel. Nggak disuruh sama hotelnya, tapi kita bikin video ya kan, dari mulai masuk. Kita lagi liburan guys, ini kamarnya, ini kamar mandinya, ini dia. Nggak disuruh sama hotel, nggak dapet apa-apa gitu kan, tapi kita sukarela gitu. Betul. Nah, hari ini mendingan kita promosiin dapet income, bener nggak? Iya, benar. Itu ada bonusnya lagi kan. Hari ini mah jangan semuanya serba gratis. Katanya di pom bensin bayar ya, 2.000. Oke, gitu. Terus tadi juga Reva cerita nih, kalau Reva ini sama suami kan beli modemnya satu-satu. Kenapa sih belinya satu-satu? Kenapa nggak beli satu dulu, cobain dulu, kan puas, baru tambah lagi? Kenapa dari awal langsung beli 2? Kenapa? Iya, kenapa harus nunggu ya? Kalau ada produk sekeren ini nggak perlu nunggu-nunggu. Apalagi ini kan waktu terus berjalan, tim kerja terus berjalan. Kalau nanti akunya nunggu-nunggu gitu kan, nanti malah jauh di bawah dan nggak dapat kaki emasnya si suami kan gitu ya. Jadi kan kaki emas itu kan juga penting banget. Kenapa harus taruh orang terdekat dulu? Ya itu nanti kita bisa kecipratan juga istilahnya kan gitu. Makanya langsung deh suami beli 1, terus saya beli 1. Oke, jadi mengikuti saran dari pasti upline-nya, amankan dulu kaki emas kan, kaki kiri, minimal kaki kiri. Nah, terus berarti kaki kanan juga tadi diisi sama keluarga ya, sama kakaknya, terus sama adik suami. Oke, jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, ini adalah sponsor yang sangat penting. Pesan sponsor adalah amankan kaki emas gitu ya. Ayo bantu keluarga kita dulu yuk, dapat cuan. Jangan dulu kasih ke orang lain, kasih keluarga dulu, baru sahabat boleh deh, baru jauh-jauh ya. Gitu. Oke, berarti itu tadi yang mendasari Reva adalah membeli modem lebih dari 1. Nah kan udah punya modemnya nih sendiri-sendiri, Reva punya sendiri, suami juga punya sendiri gitu kan. Terus kan di presentasi nih ketika sama Pak Hari, wah modem ini canggih, fiturnya begini, punya fitur auto switch, ada all operator. Setelah Reva dan suami pakai beberapa bulan ini, sesuai ekspektasi nggak? Sesuai nggak apa yang diomongin sama Pak Hari waktu presentasi dengan kenyataannya hari ini Reva pakai? Alhamdulillah sih sesuai ya, apalagi dengan pekerjaan saya yang harus upload, harus Instagram, jualannya kan di Instagram ya, maksudnya kayak endorsan gitu kan di Instagram, terus bikin video, foto, ngedit segala macam, semua itu kirim data-data ke klien dan segala macam, itu pakai Trend. Kalau saya lagi di jalan itu langsung loh mulus, nggak ada nggak susah, nggak upload apa segala macam, enggak. Jadi itu yang saya suka, kita tetap pergi kemana-mana, mau upload apapun, mau nonton atau mau Zoom meeting sekalipun, alhamdulillah aman-aman aja. Sampai sekarang sesuai banget dengan ekspektasi yang Pak Hari jelasin ke saya gitu. Oke, berarti no tipu-tipu, no kaleng-kaleng ya.
Nggak tipu-tipu, Semuanya nyata sesuai ya. loh ini loh. Tapi emang sebenarnya kalau di rumah Reva sendiri sebelum Heeh. punya modem trend, emang susah sinyal kalau di rumah. Kayak itu tadi Ya, seneng banget bisa ngupload kerjaan karena Instagram endorse harus heeh, cepet diupload. Emang susah di heeh. rumah sinyalnya. Ya kadang-kadang suka down juga ya. Maksudnya ya Hmm, saya juga pakai fiber optik kan di rumah. Cuman hmm, ya tahu sendiri lah hmm. kalau sekarang tuh benar-benar up and down banget. Terus penting banget emang punya cadangan gitu. Kayak kemarin Hmm. juga beberapa hari yang lalu fiber optik saya di rumah itu benar-benar nggak bisa dipakai. Jadi kan yang saya kan pakainya yang internet sama TV kan, TV Ya, kabel kan. Nah kelihatan. itu dua-duanya nggak bisa ada gangguan teknis. Nah, kalau saya nggak punya ini, terus gimana gitu loh, nanti anak saya harus Zoom ya kan, terus suami saya Zoom meeting setiap hari. Kalau saya nggak pakai ini juga, aduh kacau gitu. Jadi makanya kenapa kita kemarin tuh yang bersyukur banget, oh wah ini lagi drop banget, fiber optics nggak bisa dipakai ya kan, sinyal wifi rumah tuh nggak bisa, untungnya kita ada tren gitu. Benar. Nah, saya juga ngerasain di rumah. Iya, langganan di rumah Nah, wifi fiber optik benar, gitu ya. benar. Cuman ya paham Sinyalnya lah tahu gitu ya. sendiri ya. Gitu kan. Orang-orang juga udah banyak yang komplain tapi ya udah gitu ya kayak Iya, sampai nggak. akhirnya ya udah yang jadi andalan. Padahal kita tahu ini kan ada FVP-nya gitu ya. Padahal kita tahu nggak ada uh, FVP-nya. Akhirnya uh, nonton streaming, YouTube-an, Zoom, ya udah pakainya tren aja. iya karena udah nggak mau reconnecting lagi ya nggak Benar. sih. Saking ngebantunya gitu kan. Saking ya emang itu uh, tadi ada operator gitu. Betul. Emang suka pernah ngecek nggak sih kalau di rumah sendiri yang bagus providernya apa? Saya sih nggak pernah ya tapi Hmm. suami mas suka ngecek itu, saya lupa sih apa ya yang bagus ya. Yang penting kalau di rumah tangga mah connect aja udah, yang penting connect. Benar, yang penting pakai, yang penting nggak buffering ya kan Hmm, gitu. hmm. Yang penting urusan upload endorse lancar, karena kalau upload Lancar. endorse nggak lancar, jangan-jangan tapi transfernya juga nggak lancar gitu kan. Iya benar-benar. Aduh, oke. Terus pertanyaan Hmm. selanjutnya, mau Ya. rehat dulu atau boleh langsung lanjut? Lanjut dong, lanjut. Tapi Lanjut aja ya. teman-teman penasaran Lanjut loh. aja ya. Heeh. Ya. Iya, oke. Sebagai seorang public figure, nah seorang public figure gitu kan, ya kita tahu lah public figure, Reva juga sinetronnya banyak banget, layar lebarnya juga banyak banget. Seharusnya Wih, kan udah tercukupi gitu. Finansial, tabungan juga pasti oke lah. Terus Masya tambah Allah. lagi, udah nikah gitu kan, suami juga alhamdulillah pengusaha gitu kan, Alhamdulillah. bidangnya fashion gitu kan, yang orang pasti cari gitu kan, nggak Heeh. mungkin enggak orang nggak berfashion gitu kan. Tapi kenapa 2021 ini kok mau jalanin network marketing yang namanya tren gitu? Kenapa ini? Iya, alhamdulillah ya. Kalau apa namanya, kalau di dunia entertainment ya ada aja kayak yang tadi saya bilang ya, pekerjaan sekarang mungkin udah nggak main sinetron lagi, tapi sekarang zamannya endorse gitu ya, Hmm. endorse produk gitu. Itu juga lumayan banget. Nah, tapi kenapa akhirnya saya mau ikut ngejalanin bisnis tren ini? Karena yang saya lihat nomor satu adalah peluangnya. Hmm. Peluang itu datang ke kita kan nggak 2 kali ya. Bener nggak sih Rian? Benar-benar. Kesempatan itu datang nggak 2 kali. Jadi kalau Tuh. kita nggak ngambil sekarang, kita akan menyesal gitu loh. Kita akan ketinggalan. Kita akan jadi orang yang di bawah-bawah nanti yang menghasilkan apa namanya untuk yang di atas-atas kita gitu kan. Jadi walaupun saya juga ya alhamdulillah cukup dan segala macam, tapi saya nggak menutup peluang gitu loh. Benar. Peluang apapun yang ada, saya dan suami apa namanya mau menangkap peluang itu gitu kan. Selama itu bagus, baik dan sudah jelas semuanya kan tadi udah nggak perlu dilakukan lagi kan, udah terdaftar di AP2LI, legalitasnya jelas, terus pokoknya semuanya udah jelas deh. Jadi apa yang perlu dipikirin lagi sih untuk nanti deh nggak join gitu. Kayaknya udah nggak ada lagi deh yang perlu dikhawatirin gitu kan, karena dari perusahaannya pun jelas, produknya apalagi ini kepake banget. Nggak cuma untuk saya yang pekerjaannya adalah influencer ya, tapi menurut saya semua yang apa namanya mau dokter, profesor, apalah segala macam, mahasiswa, anak-anak semua kan butuh internet ya, gitu loh. Jadi benar-benar
ini akan kepake banget dan kita nggak perlu ngelihat aduh siapa ya nanti yang perlu internet, kita mau nawarin ke siapa, itu kayaknya nggak perlu gitu loh, karena semua orang butuh. Cuman kadang-kadang orang-orang nggak tahu peluang itu gitu kan. Makanya saya dan suami tuh bener-bener pengen semua orang tuh tahu ini ada peluang bagus banget loh. Saya aja mau menjalani ini. Kenapa teman-teman masih mikir 1-2 kali gitu. Iya nggak sih? Ya, yang namanya peluang benar, setuju banget. Nggak bisa datang kedua kali. Kalaupun datang kedua kali, chance-nya makin kecil. Harusnya kita bisa di peluang pertama datang, harusnya kita masih bisa dapat 100% gitu kan. Betul. Oke, mungkin bisa datang lagi, tapi mungkin turun tinggal 70%. Datang lagi ketiga, tinggal 50%. Jadi peluang itu memang penting banget. Ambil aja dulu gitu kan, jalanin aja dulu, itu pasti hasilnya juga ada. Dan paling penting kalau yang tadi saya dengar dari Reva, itu tadi ya namanya influencer gitu kan, namanya public figure, ya bisa dibilang itu kan aktif income ya Reva ya, ya kan, nggak ada yang mau endorse, ya ada income. Cuman ya sekali lagi, namanya aktif income itu nggak akan selamanya ada gitu kan. Nah berarti yang diincar di tren apa itu selain aktif income? Passive income tentunya. Pasifnya kan, nah itu dia. Bonus residual itu. Nah, itu memang tujuannya. Bapak Ibu semua, itu yang kita incar. Nah, itu dia passive income, karena cuma di tren ternyata bisa mendapatkan income. Dan maksudnya gini, mungkin di bisnis lain juga orang ada bilang, oh kita bisa dapat passive income, cuman bener bisa atau enggak gitu kan. Kalau itu udah jelas ya Reva ya, yang tadi kan produknya adalah kuota ya. Nah hari ini siapa yang nggak pakai internet gitu kan. Jadi sangat make sense banget ya dapat passive income di tren. Dan itu nyata beneran loh, setelah udah dapat kan? Suami join, ya malamnya ya jam 1 pagi kalau nggak salah kita di SMS. 0050. Iya, 0050. Hafal kan. Kita dapat SMS, kita dikasih tahu kalau kita dapat bonus sekian. Wow, itu nyata banget gitu loh. Jadi kalau masih ada yang mikir, emang iya ya beneran nggak sih bonusnya? Oh iya bener. Itu tanya aja sama Pak Hari yang udah penghasilannya lebih dari 600 juta kalau nggak percaya. Aduh. Ya. Itu upline saya tuh. Aduh, itu sih bahagia banget kayaknya tiap bangun subuh gitu ya, lihat SMS. Wah, subhanallah. Iya, tiap pagi dapat SMS, Masya Allah kan. Maksudnya memang ini tuh benar-benar untuk orang-orang yang lagi mencari peluang, tapi bingung gitu ya, mau kemana gitu. Terus kadang-kadang kalau ditanya, aduh kayaknya mahal deh, 10-14 juta, sekarang kan lagi pandemi. Ya sekarang pikirin aja, kalau kita nggak pindahin kuota internetnya ke tren, kita tetap pakai provider, nggak masalah, cuman selamanya itu akan jadi pengeluaran kita aja. Tapi kalau kita pindahin kuota internet kita ke tren, kita udah gratis pakai internet, plus kita dapat penghasilan, kita dapat passive income gitu. Dan ini juga kerja sama tim ya Rian ya, jadi kita nggak sendiri, kita selalu dibantu upline, kita di coaching dan segala macam, jadi tenang aja, nggak usah takut, pasti dibimbing terus kok. Kalau bisa potensi menjadi cuan, kenapa cuma jadi kos gitu kan? Nah, benar. Itu intinya ya Kak. Cuan is life. Cuan is life. Oke, tadi kan Reva orangnya nggak menutup tidak menutup yang namanya peluang. Cuman di semua orang, ternyata produknya bagus, peluangnya keren. Nah, cuman ada satu stigma nih yang menempel dengan bisnisnya tren, yaitu tren itu dijalankan secara network marketing. Nah, di mana stigma yang beredar di masyarakat, aduh MLM ya, aduh network marketing ya, aduh cari orang ya. Nah, Reva sendiri sebelumnya, ini pengalaman pertama, sebelumnya skeptis atau enggak sih sama yang namanya network marketing? Ya sebenarnya juga sejujurnya saya sama suami juga skeptis banget ya sama yang namanya network marketing gitu, karena ya mungkin sebenarnya setelah kita pelajarin ya kan, kita dijelasin, dipaparin, nggak ada yang salah kok dengan bisnis network marketing gitu loh, kenapa enggak? Nggak sih, cuman mungkin kenapa namanya network marketing ini jadi jelek, mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, yang memanfaatkan si bisnis network marketing ini, ya kan. Nah, tapi setelah saya gabung di tren, terus kita pokoknya kan selalu ada Zoom meeting dan segala macam, dijelasin sejelas-jelasnya. Justru
kerja sama tim ini yang bisa membawa keberhasilan untuk kita gitu loh. Kita nggak perlu lihat background orangnya, mau dia artis kan pasti bisa lah, dia kan pengusaha pasti bisa lah ngejalanin bisnis ini. Enggak, di tren ini tuh kita nggak perlu latar belakang, kita siapapun bisa menjalankan bisnis ini gitu, karena segampang kita cuman sharing ke orang-orang terdekat kita dulu, terus kita kasih tahu peluang oke banget. Nah, ya udah gitu kan. Jadi semua pun bisa gitu loh. Nggak ada yang kayak aduh gimana sih ngejelasinnya ya, gimana ya harus ngajakin orang ya, kita kan mau jualan, bukan jualan juga gitu ya nggak sih. Balik lagi mindset kita nih harus dirubah dulu. Kalau kita mindsetnya emang ya kita jualan modem nih, ya salah gitu. Tapi kita mau sharing, kita sharing bisnis, kita sharing peluang gitu loh. Emang ada barang yang kita jual, tapi kita bisa dapat penghasilan juga dari situ, ya sih. Jadi bukannya cuma kita harus beli barang, terus barangnya nggak pakai, enggak kan? Ini kita beli barang, tapi barangnya juga sangat powerful gitu loh. Kita pakai banget, kita butuh banget ini, dan akan sampai tahun-tahun depan juga pasti kita akan tetap butuh ini. Jadi menurut saya nggak ada yang mubazir, nggak ada salahnya mencoba gitu kan. Benar-benar bisnis di tren inilah yang membuka mata saya. Oh ternyata network marketing itu nggak masalah, oke banget asal produknya sesuai, produknya keren gitu, nggak masalah banget. Itu tadi ya, yang salah itu bukan skema bisnisnya gitu kan, yang salah itu yang namanya juga oknum. Karena balik lagi hari ini di bisnis konvensional pun ya kalau yang nakal ya ada aja gitu kan, tapi orang kayaknya nggak terlalu ngeributin gitu ketika ada bisnis konvensional yang bermasalah. Tuh kan bisnis bakso misalnya kan, tuh kan bisnis sepatu gitu misalkan, nggak disalahin, cuman karena emang network marketing ini berpotensi gitu kan, dan orang banyak yang mensalahgunakan. Padahal sebenarnya setelah ditelaah lagi nggak ada yang masalah ya dengan skema bisnisnya gitu. Apalagi tadi Reva bilang kekuatannya ada di produknya. Apalagi juga tadi Reva udah mention bahwa legalitasnya si tren ini udah jelas itu kan, masuk LI, udah ada izin dari Kementerian Perdagangan. Jadi apa yang harus diragukan gitu ya. Dan banget sip. Kemudian masih ada nih pertanyaan lagi. Masih sanggup? Masih sanggup? Masih. Masih sanggup ya? Masih sanggup ya? Oke. Soalnya masih semangat nih. Ini kayaknya juga bapak-bapak, ibu-ibu masih pada semangat semua nih. On kamera semua nih saya lihat. Oke. Jadi next pertanyaannya gitu kan. Ini kita lihat ya partisipannya 412. Bagi saya sama Reva tinggal 400. Nah, dari 410 partisipan yang hadir malam ini juga mungkin masih ada teman-teman Bapak Ibu yang belum bergabung. Nah, tipsnya Reva apa nih untuk teman-teman yang hadir malam ini masih belum bergabung, ada kepikiran menunda dulu gitu kan, belum yakin, kira-kira Reva bisa ngasih apa nih? Kalau tips dari saya sih sebaiknya kalau bisa buruan gabung malam ini juga, karena ya balik lagi tadi peluang itu nggak datang dua kali ya, kesempatan nggak datang dua kali. Ini peluang yang bagus banget, produknya oke, bisnisnya oke juga. Bener banget. Jadi selain itu tadi ya, kesempatan, peluang itu harus dikejar ya. Kalau kita diam-diam nunggu-nunggu nanti nyesel aja gitu loh. Apalagi nanti kalau gabung hari ini misalnya masih dekat sama tim kerja, itu kan masih pastilah kita dibantuin banget sama tim kerja gitu. Terus intinya gini sih teman-teman, percaya sama pengundangnya teman-teman gitu, karena pengundangnya pasti nggak akan menjerumuskan teman-teman, ya kan? Bener nggak sih? Pasti para pengundang teman-teman sekarang ini adalah orang yang mindsetnya sama dengan saya, dengan Rian, dengan suami saya gitu kan, dan pengen sukses bareng-bareng istilahnya gitu. Kita pasti pengen sukses bareng-bareng, makanya kita share peluang ini, kita share kesempatan emas ini, ayo gabung sekarang gitu loh, jangan nunggu-nunggu lagi. Jadi benar-benar untuk teman-teman yang sampai sekarang belum join, menurut saya cepet ambil peluang ini, gabung malam ini juga, tenang aja, akan di mentoring, akan di coaching sama upline-nya teman-teman, sama upline-nya kita gitu ya, apalagi
kalau upline saya ada Pak Hari Novrianto ya, leader kita yang penghasilannya lebih dari 600 juta nih sekarang, Masya Allah. Jadi tunggu apa lagi gitu loh. Ini kesempatan nggak akan datang 2 kali, besok lusa nggak tahu deh akan ada lagi nggak sih kesempatan seperti ini gitu ya. Jadi itu saya cuman minta untuk hubungi pengundangnya teman-teman habis ini langsung oke, saya mau join, saya mau ambil peluang ini peluang keren banget, produknya bagus banget, bisnisnya apalagi sangat-sangat menguntungkan dan bisnisnya tuh nyata banget. Dahsyat banget ini tipsnya gitu kan, pesan-pesannya buat Bapak Ibu yang malam ini belum join, jangan ditunda, ayo yuk create passive income yuk gitu kan. Sekali lagi no endorse club ya. No endorse. Enggak ya. Kita mau sukses bersama di sini, kita mau ciptain entrepreneur baru di Indonesia makin banyak, makin bagus supaya Indonesia juga lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Betul. Oke, terima kasih Reva. Tapi sebelum selesai, boleh dong kalau tadi Revanya aja yang ngomong, sekarang Reva dan suami, nah bisa ngasih pesan terakhir. Nah apalagi sekarang, tadi Reva udah banyak ngomong, sekarang kita dari Pak Suami nih, dari Pak Suami yang tadi Pak Randy masih hadir kan? Ya, halo Pak Rian. Oke, siap, masih hadir. Nah ini, suami yang tidak pernah menutup peluang, apalagi memberikan kesempatan untuk sukses. Wah, luar biasa, keren. Oke. Kalau gitu boleh nggak Pak Randy sekali lagi kasih pesan terakhir, tadi dari istri udah, pesan terakhirnya buat Bapak Ibu semua yang hadir malam ini, sekarang dari Pak Suami. Monggo Pak Randy. Mungkin tadi yang disampaikan sama Reva juga udah cukup lengkap sih. Jadi memang kalau emang buat teman-teman yang di sini diundang sama pengundangnya, itu percaya aja, karena saya pun pada saat di awal saya percaya sama Pak Hari ya, nggak mungkin dia menjerumuskan saya ke sini, nggak mungkin saya diajakin itu ke suatu bisnis yang kaleng-kaleng lah gitu ibarat. Jadi juga mungkin kejadian yang sama teman-teman semua nih. Jadi diundang sama temennya ke sini itu nggak mungkin mau menjerumuskan. Jadi kalau emang diajakin, percaya aja. Kalau memang udah melihat peluangnya di sini, ambil sekarang. Karena apa? Karena ya ini pasti akan booming. Ini akan booming setahun ke depan, ini akan menjadi lifestyle. Jadi ya kita mau jadi orang di awal, apa kita mau jadi followers, ya itu pilihan kembali ya. Saya nggak ada paksaan, cuman kalau emang bisa melihat ini sebagai peluang, kita ambil. Karena benar-benar ini adalah sebuah bisnis masa depan. Peluangnya adalah di bidang digital ya, internet. Mungkin itu Pak Rian. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Randy, terima kasih Reva, luar biasa banget. Jadi followers sehat-sehat selalu ya. Randy dan Reva. Sehat juga. Terus juga kita semua di tren. Baik, Bapak Ibu semua, talk show kita malam ini dengan guest speaker kita, Revalina Estemat dan suami Pak Randy sudah selesai.